Hai moms, aku mau ceritain nih tentang uh, parenting style kita berdua, aku dan suami, sama Giandra. Gimana sih diajarin belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau dua-duanya. Hai guys, kita lagi mau ke McKeldin Mall. Jadi area yang emang khusus kayak di tengah-tengah kampus suami, kayak kami punya kampus gitu jadinya. Tadi kita udah makan roti, udah ngisi perut. Sekarang mau piknik dulu. Diandra, wave your hand. Hai gitu. Hai Diandra, hai. Setelah tadi muter nyari tempat buat ngemper gelar selimut, akhirnya kita nemu juga. Dan langitnya lagi mendung, tadi sempet silau banget ya. Terus Giandranya juga lagi tidur. Hampir nggak jadi piknik karena Giandra tadi pas udah gelar selimut nangis. Oke, kita istirahat dulu. Hai moms, aku mau ceritain nih tentang parenting style kita berdua, aku dan suami, sama Giandra. Gimana sih diajarin belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau dua-duanya. Nah, aku sempat baca dari beberapa sumber kalau ngajarin anak itu bisa satu-satu bahasa aja. Cuma sebenarnya sih tergantung dari orang tuanya dan lingkungannya sih mam gitu. Kalau aku sendiri percaya bahasa manapun yang mau diajarin ke anak itu nanti anak akan sendirinya dia menyerap. Terus yang penting dipraktekin dan pakai gitu. Nah, aku sama suami sendiri kan masih lebih banyak ngomong pakai bahasa Indonesia kita berdua. Kayak sama Giandra itu lebih dibanyakin bahasanya bahasa Inggris. Dari kecil aku sama Giandra lebih banyak bahasa Inggris. Sebenarnya simple karena aku mau mempersiapkan dia sebelum kesini supaya dia juga bisa bersosialisasi sama orang-orang lokal di sini gitu. Udah sejauh itu pemikirannya. Nah, terus nanti gimana kalau misalnya kita balik ke Indonesia? Nanti ngobrol sama temennya gimana, terus sama keluarga gimana gitu kan mom. Kalau itu kita pastiin sih yang paling penting sih aku, karena aku kan yang paling sering sama Giandra. Kalau suami aku kerja kan ya mom. Di sini tuh manggilnya guys ya, YouTube ya. Oke guys, kan yang paling sering sama Giandra itu kan sebenarnya aku sih pasti bisa bantuin Giandra gitu buat adaptasi. Dan sebenarnya juga kayak di keluarga aku, keluarga besar dari ibu aku itu kan dari ada Sundanya ya, Sunda. Nah, aku dari kecil nggak pernah mau diajarin bahasa Sunda. Kalau misalnya main ke rumah eyang aku, itu pasti orang-orang di rumah eyang aku, orang tua dari ibu aku ngomongnya bahasa Sunda gitu. Udah kayak gitu setiap hari dengerin pasif kayak gitu. Terus lama-lama ngerti sendiri gitu bahasa Sunda, walaupun aku nggak aktif, nggak bisa ngomong bahasa Sunda. Nah, itu sih yang aku dari pengalaman aku sendiri, keputusan kita bareng-bareng buat ngajarin bahasa Inggris secara aktif sama Giandra gitu. Jadi dia menyerap bahasa Sunda dari bahasa Sunda lagi. Giandra menyerap bahasa Indonesia dari percakapan aku sama suami, sedangkan untuk yang aktifnya itu bahasa Inggris gitu. Terus juga kalau buat vocabulary ya, buat kosakata, sebenarnya anak
seumuran Giandra dari kecil sampai sekarang kan udah 2,5 tahun, itu dia masih cepet gitu nyerap kata-kata baru. Lebih tepatnya setelah umur 2 tahun, mulai 2 tahun itu kita ngomong apa, kata-kata baru yang kita ingat itu baru pernah kita ucapin ke Giandra, terus dia langsung ngebeo gitu, langsung ngikutin dengan pronunciation, dengan pengucapan yang bener-bener mirip gitu. Kayak langsung, oh oke, berarti kita nggak bisa sembarangan ya gitu, biar dia fokus. Mungkin setelah SD atau setelah kita ngerasa udah cukup bagus bahasa Inggrisnya Giandra, kita bakal ngajarin bahasa Indonesia gitu. Menurut aku sih, Kalau menurut kamu gimana? menurut aku sih nanti pas balik pasti sedikit banyak bakal aktif juga diannya gitu. Jadi ya kan lingkungannya ya, kayak mungkin ketemu teman-teman di komplek terus sama keluarga ya pasti ngomong bahasa Indonesia juga ujung-ujungnya gitu. Jadi ya otomatis lah gitu, nggak terlalu jadi isu lah gitu ya. Jadi mungkin nggak spesifik kapan kita bakal ngajarin juga sih, kayak aku rasa sih nanti otomatis. Iya, kita lebih kayak ngikutin flow-nya aja karena kita lagi di sini gitu kan. Dan juga kita udah nemuin Giandra sama temen barunya, kita ngelihat Giandra butuh komunikasi dalam bahasa Inggris, ya udah kita ngajarinnya itu. Nanti kan pas di Indonesia lebih banyak lagi tuh stimulasi buat komunikasi pakai bahasa Indonesia. Nah, kita mulai lebih aktif lagi gitu ya. Iya. Ngenalinnya. Jadi mungkin nanti kalau udah balik ya di rumah bisa bahasa Inggris mungkin ya, terus di luar ketemu orang-orang ya pasti dia ngomong bahasa Indonesia kan. Iya. Gitu. Benar, setuju sih. Oke, ini si Giandra udah bangun tuh. Dari tadi dia tidur di stroller. Sengaja ini beli bantal supaya dia bisa lebih nyaman tidur di stroller.